Halo guys, kita dari kelompok 6 akan turun lapang mata kuliah ekologi manusia di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Selamat menyaksikan. Revolusi hijau menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan pertanian Indonesia. Perubahan ini muncul ketika teknologi, varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, dan mekanisasi mulai masuk ke desa-desa dan mengubah cara petani mengolah lahan. Untuk memahami perubahan tersebut dari sudut pandang langsung petani, kami melakukan wawancara dengan dua petani senior, yaitu Pak Kadi yang berusia 70 tahun dan Pak Yanto yang berusia 57 tahun. Keduanya memiliki pengalaman panjang di dunia pertanian karena sebelumnya mereka bekerja sebagai buruh tani. Pengalaman itu membuat mereka paham bagaimana proses bertani telah mengubah dari masa lalu sampai sekarang. Pak Kadi menceritakan bahwa ia kini mengelola lahan sewa dengan komoditas tomat dan jagung. Keputusan bertani muncul karena ia sudah cukup lama bekerja sebagai buruh, sehingga mereka memiliki banyak pengalaman. Ia menjelaskan bahwa meskipun teknologi pertanian terus berkembang, sebagian proses tetap ia kerjakan menggunakan tenaga manusia, seperti mencangkul untuk persiapan lahan. Menurutnya, hasil olahan tanah dengan cara manual lebih rapih dibandingkan menggunakan alat. Pak Kadi menggunakan varietas unggul karena hasilnya lebih besar, lebih bagus, dan lebih seragam dibandingkan dengan varietas lokal. Ia mendapatkan pupuk dari kelompok tani dan merasa bahwa pupuk subsidi maupun pupuk yang ia beli di kios memiliki kualitas yang hampir sama. Sementara itu, Pak Yanto memiliki pengalaman yang berbeda karena komoditas yang ia kelola adalah timun. Ia juga memulai karir sebagai buruh tani sebelum mencoba mengusahakan lahannya sendiri. Usaha yang ia jalankan berfokus pada penanaman timun yang hasilnya yang dijual berupa biji atau benih timunnya. Dalam sistem pertaniannya, ia memadukan cara tradisional dan teknologi sederhana. Ia menggunakan sprinkle untuk penyiraman agar air dapat tersebar merata dan lebih efisien. Namun, proses penting seperti pembuatan guludan dan penanaman masih dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. Karena ia merasa beberapa pekerjaan tetap lebih baik dilakukan secara tradisional. Untuk benih, ia memilih varietas lokal yang menurutnya lebih cocok dengan karakter lahannya. Ia menggunakan pupuk mutiara karena tidak mendapatkan pupuk subsidi, mengingat pupuk subsidi biasanya hanya diberikan kepada petani tanaman pangan seperti padi. Dalam pengendalian hama, ia menggunakan pestisida regen yang dinilai cukup efektif untuk tanaman timun. Dari hasil wawancara dengan kedua petani tersebut, terlihat bahwa perbedaan antara pertanian tradisional dan pertanian modern sangat jelas. Pertanian tradisional lebih banyak mengandalkan tenaga manusia, prosesnya lebih lama, dan hasilnya bergantung pada cuaca dan keterampilan petani. Namun, cara tersebut membuat penggunaan bahan kimia lebih sedikit dan kondisi tanah lebih terjaga. Meski demikian, pekerjaan manual tetap tidak bisa sepenuhnya ditinggalkan. Baik Pak Kadi maupun Pak Yanto masih menggunakan tenaga manusia dalam berbagai tahapan, terutama karena ketelitian manusia dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu.
Oke, sekian turun lapang dari kelompok 6. Terima kasih. Dadah.